Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Andina Trisnawanti dalam podcast Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Juara. Balatpora, apa kabar nih? Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu spesial, masih muda, berprestasi, dan kalau nggak salah info masih single. Langsung aja ya kita perkenalkan Kang Aflah Fadlan Prawira, betul ya? Betul. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Balatpora, Kang Aflah ini adalah atlet renang andalan Jawa Barat. Beliau ini peraih medali terbanyak untuk kontingen Jawa Barat, betul ya? Pada PON Papua 2021 lalu. Nah, pengen tahu kan kisah suksesnya nih Kang Fadlan ya dipanggil? Betul, panggil Fadlan. Nah, kisah suksesnya Kang Fadlan ini beliau akan bercerita pada episode kali ini buat Balatpora semua, semoga bisa menginspirasi. Langsung aja nih Kang. Dari 6 emas, 3 perak dan 1 perunggu, kabarnya dapat bonus sekitar 1,78 miliar. Betul ya? Iya, itu sebenarnya lebih. Waktu kemarin tuh di pengumuman ada yang nggak terhitung, jadi total sebenarnya 2 miliar 85 juta. Wow. Itu jadi kemarin ada kesalahan, terus memang saya kan kebetulan turun di 2 nomor cabur ya, cabur renang perairan terbuka di laut sama renang kolam. Nah pelaksanaan itu renang di laut dulu 10 kilo, terus baru lanjut di kolam. Jadi kemarin total yang 1,7 itu belum ditambah sama hasil di nomor laut gitu. Luar biasa. Saya pengen tahu dulu nih, perbedaannya di renang perairan terbuka dengan renang yang di kolam, renang yang biasa nih. Yang pasti banyak tantangannya kan. Kalau di laut itu kita benar-benar renang di alam terbuka, banyak kayak misalkan contohnya aja langsung aku sebut kayak kita lawan arus, ombak, terus cuaca juga. Kebetulan kemarin di Jayapura cuacanya hitungannya itu sangat panas, jadi kita berenang itu di 30 sampai 31 derajat Celcius. Kayak direbus hidup. Iya, yang itu buat renang itu lumayan sangat impact buat kita, performa kita saat tanding kemarin gitu. Tapi ya alhamdulillah kita juga kemarin kan diberangkatkan lebih awal, jadi aklimatasi terhadap cuaca di sana juga lebih baik ya, sehingga bisa tampil maksimal gitu. Dan Kang Fadlan mampu menaklukkan tantangan itu ya, keren banget nih. Dengan bonus sebesar itu, gimana sih perasaan Kang Fadlan nih? Ya alhamdulillah bersyukur, yang pasti bersyukur karena apresiasi yang diberikan dari Pemprov Jawa Barat, dari KONI, dari Pak Gubernur gitu ya. Jadi sesuai yang dibicarakan awalnya kan kita nargetin jadi juara umum di tanah Papua gitu, mempertahankan juara umum di PON sebelumnya di Jawa Barat. Ya alhamdulillah target dari atlet tercapai, terus diapresiasi dengan baik juga dari pemerintah ya. Alhamdulillah kita sangat senang, atlet-atlet juga bersyukur gitu. Maksudnya diberikan, memang kemarin agak bingung gitu, belum dapat bonusnya segala macam, tapi akhirnya diberikan clear dengan jelas sama Pak Gubernur dan segala macam. Akhirnya kita sangat-sangat bersyukur lah, senang. Alhamdulillah, berarti apresiasi pemerintah Jawa Barat ini dirasa cukup ya oleh para atlet ya. Betul. Baik, terima kasih. Nah, dengan bonus sebesar itu, kira-kira dipakai apa nih? Modal nikah? Beli rumah? Beli mobil? Modal nikah iya. Iya, bisa jadi kan. Udah punya pasangan kayaknya. Ada dialokasikan lah di beberapa pos yang udah. Ya alhamdulillah Fadlan juga bisa konsultasi sama orang tua juga kan, masalah buat ditabung, buat diinvest segala macam. Ya buat kedepannya, karena ya saya sekarang masih bisa jadi atlet, masih berpenghasilan, ya supaya nantinya bisa, itu yang bisa saya olah buat masa depan saya nanti. Betul. Nah, dengan segudang prestasi ini, perjalanannya kan tentu panjang banget ya. Betul. Boleh ceritain dong, mulai dari umur berapa, latihannya seperti apa sampai bisa di titik ini, dan bahkan kalau nggak salah Kang Fadlan nih dikirim ke Olimpiade Tokyo juga ya. Betul. Nah, boleh dong diceritain ya. Awal mulanya tuh saya terjun di dunia renang dari, ya biasalah dulu kalau kita sekolah itu ada pelajaran renang. Nah terus ya dari situ awalnya tuh saya paling nggak suka di air. Terus tiap pulang ke rumah tuh selalu ngeluh nggak suka kalau berenang. Dan kebetulan ada tetangga dulu
dia udah mulai duluan les renang. Terus dari situ dia ngajakin lah, oke kalau nggak suka renang ayo coba ikut berenang sama saya gitu. Terus ya itu waktu umur berapa tuh, SD, masih SD kelas 2, kelas 1 lah, jadi masih kecil ya hitungannya. Terus ya dari situ saya ikut les. Di tempat les itu kan banyak temen. Nah itu sih yang bikin motivasinya tambah semangat lagi kan buat latihan renang. Karena pulang sekolah main lagi, istilahnya main lagi, ketemu teman lagi gitu. Jadi itu yang terus menerus aku rasain. Jadi berenang itu menyenangkan gitu. Jadi akhirnya malah jadi suka renang. Terus ya terus menerus mulai SD kelas 4 tuh baru mulai juara sekota Bandung waktu itu. Juara sekota Bandung, terus alhamdulillah prestasinya naik terus sampai akhirnya tahun 2013 itu saya pertama kali mecahin rekor nasional. Wow. Rekor nasional di nomor 1500 meter gaya bebas. Nah, dari situ saya masuk dipanggil ke Pelatnas tim nasional Indonesia. Nah, dari situ terus menerus alhamdulillah prestasi juga meningkat. Pelatih saya kan Doni Budiarto, dia juga salah satu olimpian, terus salah satu atlet nasional yang berjaya juga. Nah, jadi ya dia mentor saya juga. Jadi ya mungkin dari situ alhamdulillah kemarin sampai akhirnya bisa berangkat ke Tokyo, ke Olimpik gitu kan. Olimpik kan salah satu panggung terbesar pesta olahraga gitu ya. Jadi untuk cabang olahraga renang itu betul. berapa orang dari Indonesia buat ke Tokyo? Kalau di Olimpik kemarin kebetulan perwakilan satu cowok satu cewek. Jadi ya saya mewakili yang laki-laki, yang ceweknya ada dari masih muda juga. Jadi ya itu sih puncak. Alhamdulillah kemarin bisa berangkat ke Tokyo karena itu salah satu salah satu yang dicari dari setiap atlet, pasti ingin berangkat ke Olimpik karena itu tujuan akhirnya. Ya mudah-mudahan pulang dari Olimpik pun motivasi untuk tetap berprestasi ada. Terus ya alhamdulillah kemarin juga pulang dari Tokyo masih bisa berprestasi di PON itu mewakili Jawa Barat. Ya itu yang selalu disyukuri sih, maksudnya bisa tetap terus berprestasi. Betul. Baik, semoga juga bisa mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade berikutnya. Amin. Nah, dari proses yang cukup panjang ini, apa sih suka dukanya? Boleh berbagi dong sama Balatpora di rumah. Sukanya dulu ya mungkin pengalaman yang nggak bisa dibeli ya. Kayak mungkin saya dapat kayak sekarang apresiasi bonus segala macam, tapi pengalaman kayak bisa ketemu orang, bisa dapat pelajaran hidup, bisa even hal yang sekecil kayak saya bisa pergi jalan-jalan naik pesawat itu karena berenang gitu. Itu hal yang mungkin buat saya jadi akan selalu saya ambil ya, maksud saya akan selalu saya ingat gitu. Terus ya bisa mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama Jawa Barat, itu kan satu kebanggaan juga buat diri sendiri. Ya mudah-mudahan juga balik lagi bisa menginspirasi nggak hanya buat komunitas renang, tapi ya seluruh masyarakat Jawa Barat maupun Indonesia gitu buat berprestasi mengejar mimpi. Amin, betul. Nah, kalau yang dukanya nih. Dukanya yang pasti jadi atlet itu kan benar-benar 24 jam 7 hari itu benar-benar kita latihan gitu istilahnya. Kayak jadwal saya aja dalam 1 minggu itu bisa 10 kali latihan di air, terus tambah 2 kali latihan di darat, 2-3 kali di darat. Itu Senin sampai Sabtu itu jadwalnya padat gitu. Jadi ya kadang waktu pas SMP, SMA gitu teman-teman lain nongkrong, pas saya nggak bisa karena saya harus ada latihan gitu. Tersita, itu sih ya waktu yang dihabiskan banyak sekali. Jadi ya itu sih dukanya. Tapi ya balik lagi mungkin dari dukanya itu ada suka yang lain yang tadi saya sebutkan tadi, kita ketemu orang baru. Mungkin saya nggak ketemu teman saya yang di sekolah, ketemu pas lagi belajar aja, tapi saya bisa ketemu orang-orang dari luar negeri, dari luar daerah gitu. Jadi ya bisa ketemu jodoh. Alhamdulillah juga. Ya gitu, jadi wawasan yang bertambah juga jadi makin luas. Terus pendidikannya gimana nih dengan kesibukan yang begitu padatnya setiap hari? Alhamdulillah saya selalu masuk sekolah yang dukung olahraga, maksudnya dukung prestasi di luar sekolah juga sangat bagus. Jadi dulu saya SD di Krida Nusantara, terus SMP-nya di SMP Negeri 2 Bandung, SMA-nya SMA Negeri 20 Bandung. Jadi dari SD SMP SMA itu selalu disupport, apalagi karena saya juga berprestasi, misalkan mewakili sekolah gitu ya, mungkin merekanya jadi makin support juga. Jadi meskipun
ya di sekolahnya average lah, nggak jelek-jelek amat, tapi ya nggak bagus-bagus amat, cuman mereka tetap support saya, tetap mendukung. Ya alhamdulillah prestasinya jadi tetap bisa lanjut, tapi sekolahnya juga tidak ketinggalan. Sekarang masih kuliah ya berarti? Sekarang alhamdulillah udah beres juga. Oh sudah selesai. Sudah selesai. Kemarin juga itu salah satu bantuan juga dari KONI Jawa Barat ya. Jadi kerja sama salah satu kampus namanya Tridharma. Ya selama pembelajaran saya masuk online gitu. Jadi bisa tetap latihan karena posisi pelatnas kan waktu itu saya di Bali, terus sekarang lagi di Jakarta. Jadi tetap bisa latihan tapi sambil pendidikan juga tetap. Luar biasa. Tuh Balatpora keren banget kan, masih muda, sangat berprestasi dan juga pandai mengatur waktunya untuk apa ya? Hidupnya tuh seimbang gitu. Jadi itu sih juga yang dipelajari sih. Nah, betul jadi sekali. Belajar mengatur waktu, jadi kita udah terbiasa gitu. Betul. Jadi padat. Benar-benar menginspirasi Balatpora semua nih dari seorang sosok yang masih 24 tahun, prestasinya sudah segudang dan masih akan terus bertambah ya Kang Fadlan ya. Amin. Nah, Kang Fadlan, masih ada nggak nih? Pasti masih ada sih ya. Target yang belum tercapai dari Kang Fadlan. Berikutnya ya bisa, tadi udah di-mention sebenarnya sama Kakak, bisa berangkat di Olimpik yang di Paris gitu. Amin. Luar biasa. Terima kasih Kang Fadlan sudah berbagi banyak dengan Balatpora dimanapun berada dan pastinya sangat menginspirasi saya dan kita semua yang menyaksikan. Juga buat Balatpora jangan lupa kalau Balatpora mau terus belajar dari para inspirator yang kami undang setiap episode, jangan lupa terus dukung dengan cara subscribe, like, dan komen di channel YouTube-nya Dispora Jabar. Terima kasih juga sudah menyaksikan episode kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Kang Fadlan. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Semoga sukses dan selalu sehat dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.